Pada video kali ini, kita nak belajar tentang klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang tersusun atas partikel-partikel yang saling berikatan dan membentuk suatu benda yang dapat diraba, dilihat atau dirasakan. Zat atau materi juga akan menempati ruang dan memiliki massa. Materi berdasarkan wujudnya, dapat terbagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri zat padat, antara lain sebagai berikut. 1. Volume dan bentuk zat padat tetap. 2. Jarak antar partikel penyusunnya sangat rapat dan gaya ikat antar partikelnya sangat kuat. 3. Susunan partikel penyusunnya sangat teratur. Contoh zat padat, antara lain, besi, batu, kayu, dan lain sebagainya. Zat cair, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Volume tetap, tapi bentuk berubah-ubah. 2. Jarak antar partikel renggang. 3. Susunan partikel tidak teratur dan gaya ikat antar partikel penyusunnya kurang kuat. Contoh zat cair antara lain, air, minyak, oli, dan sebagainya. Zat gas, ciri-ciri zat gas. 1. Volume dan bentuk gas berubah-ubah. 2. Jarak antar partikel sangat renggang. 3. Susunan partikel tidak teratur dan gaya ikat antar partikel lemah. Contoh gas misalnya, oksigen, karbon dioksida, gas nitrogen, dan sebagainya. Berikutnya kita nak pelajari pembagian materi, unsur, molekul, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang secara kimia sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Hingga saat ini telah ditemukan 118 unsur, di mana unsur terakhir yang memiliki nomor atom 118, dengan nama organisme, dengan simbol Og, pada tahun 2015. Secara umum, unsur terbagi menjadi tiga, yaitu unsur logam, semilogam atau metaloid, dan unsur non-logam. Unsur-unsur ini sebagian besar merupakan unsur yang terbentuk secara alami, dan sisanya merupakan hasil sintesis atau buatan manusia. Unsur logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, dapat menghantarkan listrik dan panas, serta sulit untuk mencair. Contoh dari biji logam yang ditemukan dalam keadaan murni, adalah emas, perak, platina, bismut. Ciri-ciri unsur logam adalah: 1. Umumnya bersifat padat. 2. Dapat menghantarkan listrik. 3. Dapat menghantarkan panas. 4. Memiliki titik leleh yang tinggi. 5. Memiliki permukaan yang mengkilap. 6. Dapat ditempa menjadi lempengan. Semilogam merupakan unsur-unsur yang berada di antara unsur logam dan non-logam atau biasanya disebut sebagai metaloid. Unsur metaloid ada yang bersifat seperti logam, dan ada juga yang bersifat seperti non-logam. Unsur semilogam diantaranya, boron, silikon, germanium, arsenium, stibbium, tellurium, polonium. Unsur non-logam adalah salah satu jenis unsur yang paling banyak wujudnya pada suhu ruangan. Ada yang berbentuk padat, cair, dan gas. Jumlah unsur non-logam di bumi hanya sekitar 20 unsur saja, namun sebagian besar penyusun lapisan bumi merupakan unsur non-logam. Ciri-ciri unsur non-logam adalah: 1. Tidak mengkilap. 2. Isolator panas dan listrik. 3. Kebanyakan bersifat rapuh. 4. Tidak dapat diregangkan dan ditempa. 5. Pada suhu kamar berwujud padat dan gas. 6. Mempunyai titik didih dan titik lebur rendah.
Cara penulisan lambang unsur. Nama dan lambang resmi unsur ini akan ditentukan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, di mana cara penulisan menurut salah satu ilmuwan yaitu John Jacob Berzelius adalah sebagai berikut. 1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Contoh, boron dilambangkan dengan huruf B, unsur hidrogen dilambangkan dengan huruf H. 2. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh, unsur nitrogen dilambangkan dengan huruf N sedang natrium dilambangkan dengan huruf Na. 3. Huruf awal harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh, karbon dilambangkan huruf C, silikon dilambangkan huruf Si.